dayoh itu seolah-olah mengajarkan kasih sayang gitu ya, atau kesetaraan dan yang lain-lain gitu ya. Tapi kok saya melihat menangkapnya ya, atau mungkin saya SDM yang rendah ya gitu ya. Menangkapnya kok malah kebencian yang saya dapati begitu ya. Tetapi malah sebaliknya gitu. Budaya dari orang tua saya, kakek saya atau pendahulu-pendahulu saya itu kok malah sebenarnya mengajarkan keselarasan gitu ya. Keselarasan. Jadi keseimbangan. Jadi bukan penaklukan gitu loh. Bukan kalah menang begitu. Tetapi ya memang harusnya kita harus selaras, seimbang, seirama begitu. Apakah seperti ini gitu loh yang terjadi itu? Apa? Dan itu nanti apakah kita menanamkan ini ada rintangan apa enggak gitu. Jadi kita juga harus mungkin melihat ya dan mendengarkan lingkungan, situasi, apakah kita ini sudah ada lisensi untuk masuk ke ranah itu. Nah, saya kira cukup. Terima kasih Pak Agung. Ada lagi? Rahayu, Mas Hadi, sekalian mumpung. Monggo. Mas Samuri. Pak Mario mau nambah? Mau kondo takon? Belum. Mas gantian Mas Anton dari Ngawi. Dereng. Mas Anton Gadang. Bu Dokter Binta, Pak Yusuf dari Magelang. Monggo, Bu Dokter Binta mau nyampaikan atau Bu Stefani? Oh enggak ada, Nah, ini dari Pak Agung, jauh-jauh dari Wonogiri. Ya, apa yang disampaikan Pak Agung tadi kan kuncinya memang di kesadaran. Kalau kita sudah sadar kan akhirnya kita merenung. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya. Jangan sampai kita teriak-teriak cuma ngomong kosong gitu loh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Minimal pada diri kita sudah kembali ke back to nature, kembali ke alam kita. Jangan sampai kita itu murtad, jangan sampai kita ini kafir. Mohon maaf, murtad memang bahasa Arab, kafir itu bahasa Arab, tetapi kita harus tahu artinya. Murtad itu artinya adalah keluar dari habitatnya. Loh, kalau kita ini orang Jawa, kita ini orang Nusantara, kita ini orang Batak, kita ini orang Dayak, ya. Kita ini orang Papua, kita ini orang Bone, kita ini orang Madura, kita ini orang Lombok, orang Sasak, kita ini orang Bali. Kok kita keluar dari habitat kita? Terus kita menjadi sok Arab atau sok Israel, kita ini murtad loh malahan. Sehingga kalau ada orang lain, pihak lain mengatakan, oh kamu kafir, kamu murtad, nanti dulu kita harus tahu artinya gitu loh. Bisa jadi filosofi alam, mohon maaf, Pak Agung murtad gitu ya. Satu ke Pak Agung, satu jari, tiga jari ke diri saya. Berarti ketika saya mengatakan Pak Agung murtad, yang murtad saya. Coba para pemirsa kalau duding kan gini tuh. Oh Pak Agung murtad gitu. Satu ke Pak Agung, tiga ke diri saya. Ya. Atau mengatakan, oh Mas Hadi kafir. Wah, ya. Sama, satu ke Mas Hadi sana. Ya.
3 ke diri kita. Kita juga harus tahu artinya kafir. Kafir itu dari induk bahasa, dari bahasa Ibrani malahan. Dari kata kafet. Nah, kalau di dalam bahasa Arab menjadi kafaro. Kufuro kafaro. Artinya apa? Tertutup dari kebenaran. Ya. Kebenarannya saya tanya, kita ini orang Indonesia atau tidak? Kita ini orang Nusantara atau tidak? Kebenarannya kita ini orang Jawa atau tidak gitu loh. Atau taruhlah nun sewu, mohon maaf ini seperti Pak Yusuf ini loh. Saya ini kan mohon maaf warga keturunan Tionghoa gitu loh. Tetapi beliau bahkan lebih Jawa dari orang-orang Jawa loh malahan. Kenapa? Beliau sadar betul lahir di tanah Jawa, makan minum dari bumi tanah Jawa, besar di tanah Jawa, dan nanti mohon maaf meninggal pun akan di tanah Jawa. Saya mengatakan demikian karena kita semua pasti meninggal gitu loh. Tidak mungkin tidak gitu loh. Nah, kita harus sadar di mana kita berasal, dari mana kita hidup gitu loh. Ya. Harus sadar itu dulu gitu loh. Nah, setelah sadar baru kita akan merenung apa yang harus kita lakukan. Loh, kalau sadar kan, kalau nggak sadar kan nggak mungkin kita merenung. Kita aja nggak sadar kok. Seperti orang gila itu kalau nggak sadar kan nggak mungkin dia akan merenung mau ngapain gitu loh. Bahkan dia melakukan sesuatu pun tanpa kendali gitu loh, karena dia nggak sadar. Seperti orang gila. Ya. Bahkan orang yang tidak sadar, bahkan orang yang mabuk dogma akan mengatakan apa, akan berpikir apa, akan berprinsip apa, yaitu mohon maaf, tai ayam rasa coklat. Ya. Cabai ya dikatakan manis gitu loh, karena mabuk gitu loh, karena nggak sadar. Ya. Kita selama ini kan sering ditakut-takuti, tadi saya gambarkan kerbau besar. Kita terkendali oleh tali kekang, yang tali kekangnya itu cuman kecil, paling sebesar jari saya tali kekangnya. Terus yang pegang tali kekang itu anak kecil gitu loh. Kita ditakut-takuti. Kamu kalau lepas dari tali kekang ini, nanti kamu akan dapat dosa. Kamu akan masuk neraka. Nah, kita juga harus, kalau kita sadar ya enjoy saja. Kenapa? Lah, kenapa kita harus takut neraka dan dosa? Sementara neraka itu bahasa Jawa, dosa itu bahasa Jawa. Di dalam ajaran Dayoh, di dalam kitab suci ajaran Dayoh tidak ada kata dosa dan tidak ada kata neraka. Loh, kita kok takut gitu loh. Kata neraka, kata dosa itu milik kita kok. Sehingga salah satu pesan dan kesan saya di lomba wanita bersanggul mandiri kemarin, saya katakan apa? Kita harus merdeka jiwa raga. Kita jangan takut dosa. Kan selama ini banyak perempuan yang mau bersanggul berkebaya itu kan takut dosa katanya. Selembar rambutmu kelihatan masuk neraka. Ya. Kita jangan takut neraka. Neraka itu bahasa Jawa kok. Ya. Di kitab suci mereka nggak ada kata neraka kok. Loh, kita kan harus benar-benar sadar dulu. Setelah sadar kita akan merenung apa yang harus kita lakukan. Jadi kuncinya kesadaran dulu. Itulah perlunya kita selalu meningkatkan kesadaran dan menebarkan kesadaran. Termasuk kita lakukan sarasian ini. Dan nanti di-upload di channel YouTube Rakat Prasojo TV. Ini kita ingin menebarkan kesadaran. Supaya kita tidak hidup dalam ketakutan. Ketakutan yang tidak beralasan. Kemarin saya barusan ketemu orang yang semi-semi. Dia mengatakan kalau ajaran Jawa ini mirip dengan ajaran Dayoh. Dia sambil menyebut agamanya.
Terus saya katakan, yo yang sama yang mana? Kalau menurut saya tidak ada yang sama. Gitu. Dia menyebutkan salah satu ayat di kitab suci itu katanya ini sama dengan Jawa. Nah, saya katakan kalau umpamanya benar sama, mohon maaf ya. Kalau kita benar-benar sama, ngapain kita pinjem milik orang lain? Ajaran Dayo kan kita pinjem. Taruhlah ini sama-sama kita punya kaos warnanya ini. Ya, saya punya. Lo ngapain saya harus pinjem miliknya Pak Agung? Kalau umpamanya dia bilang, oh ini ajaran Dayo ini sama dengan ajaran Jawa. Lo kalau sama, ngapain kita harus pinjem? Kenapa nggak memakai milik kita sendiri? Tetapi kalau menurut saya ketika saya pelajari, saya sampai detail saya pelajari, tidak sama. Karena ajaran Jawa berdasarkan haik logis, tinimung nalar ya orang Jawa, tinimung nalar, kasunyatan, dan sesuai dengan syarat teles. Haik logis, realita, alam semesta. Sementara ajaran Dayo kalau saya pelajari itu unlogis, tidak masuk akal, unlogis, hanya berdasarkan iman dan dalil, dan selalu bertentangan dengan kenyataan, dan juga bertentangan dengan hukum alam. Tidak sama. Alam ini beragam, sementara ajaran Dayo menginginkan seragam. Alam ini kan beragam. Tetapi ajaran Dayo mengajarkan harus seragam. Kalau nggak seragam salah. Sehingga jelas nggak sama kalau kita benar-benar sadar gitu loh. Tapi kalau nggak sadar ya itu tadi tayaya merasa coklat gitu. Nah ini mau ditambah lagi Mas Haris, monggo Mas Haris. Nah. Terima kasih Romo. Iya, saya setuju sekali ya. Tapi bukan berarti kita antara setuju nggak setuju ya. Tapi ini adalah kenyataannya gitu. Kita benar-benar prihatin sekali gitu kan dengan kenyataan yang ada, yang benar-benar pergeseran value dan pergeseran paradigma gitu kan. Nah, sedangkan kita di sini kan berusaha menyampaikan bahwa contoh kata neraka gitu kan, kata dosa itu kan berasal dari Jawa gitu ya. Padahal ada kata puasa itu juga bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Tapi saat saya bertanya, Kromo Inggile puasa apa? Siam jawabannya. Itu downgrade itu, merendahkan Jawa. Kan jadi ya ini memang kenyataan begitu ya di lapangan memang, atau di masyarakat atau saudara-saudara kita atau saudara saya sendiri memang mengatakan hal demikian begitu loh. Nah, setuju sekali kalau kita memang harus kesadaran itu dari ring kita sendiri, dari keluarga sendiri ya, atau yang bersedia gitu, yang bersedia gitu ya. Yang nggak bersedia kita kembalikan ya pengertian itu tadi ya, pengertian atau value ya yang digeser sehingga memiliki arti yang berbeda atau bahkan membenci ya. Jadi mengajarkan bukan kasih, bukan sayang begitu, atau seolah-olah kesadaran tapi malah membenci budaya Nusantara atau orang tua kita atau leluhur kita. Itu kan aneh sekali gitu ya. Dan itu nggak linier gitu dengan nilai-nilai yang ada yang kita gaung-gaungkan bersama baik di pendidikan ataupun di masyarakat begitu. Ya, saya setuju sama Pak Agung kalau kita ini apakah perlu action atau implementasi seperti apa? Ya, setuju sekali kalau dilakukan dari diri kita sendiri. Ring satu, kemudian kalau memang kita di dunia pendidikan ya kita sampaikan sebagai seorang guru gitu, kalau sebagai seorang pengajar begitu, atau sebagai seorang berperan sebagai apapun kita juga harus sampaikan begitu.
Lalu kegiatan apa yang bisa kita lakukan? Ya kembali lagi kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan budaya leluhur kita. Dengan kita, ya ini nyun sewu Romo. Perlunya kita memperdalam value-value dari budaya-budaya kita. Ya, misal seperti sebelum kita tadi sarasehan, kita Romo menjelaskan tentang blangkon. Nah, ya, dari kata ya memang di channel di episode sebelumnya kan sudah ada ya. Entah itu di yang judulnya apa sudah dibahas bahwa blangkon itu kan dari kata blanco ya, dari bahasa Belanda gitu ya. Padahal kita adalah ya udeng atau iket gitu ya. Kita aja ya nyun sewu malu gitu. Pakai itu loh malu gitu kan. Dan adapun itu juga di karnaval gitu loh. Ya miris sekali gitu ya, sedih sekali gitu. Dan kita hanya ada di dunia pertunjukan, kita hanya ada di dunia panggung sebagai penghibur gitu ya. Tetapi kita tidak mengenal value-nya gitu. Ya sedih sekali, miris sekali, tapi seneng lah paling enggak ada satu komunitas. Saya juga tergabung di sini di Raket Prasojo, bisa setidaknya saya bisa menyampaikan kepada orang-orang di sekitar saya. Terima kasih, Rayu. Rayu. Masih Mas Haris. Ada yang mau nambah lagi? Mbak Miranda, yang muda sekali-kali. Bu Nani? Belum. Terima kasih Mas Haris untuk tambahannya. Jadi memang saat ini ya, kalau yang di luar kita belum tahu seberapa persen tingkat kesadaran tadi. Tapi kalau saya lihat masih lemah. Kita harus akui. Karena ya kita harus maklum ya, bangsa ini kan mabuknya itu kan kita dijajah itu kan 500 tahun. Jadi sudah mendarah mendaging gitu loh. Ya kita harus caranya pelan-pelan. Terjajah sampai detik ini ya. Sampai detik ini. Nah, sehingga kita ngadakan kegiatan 31 Mei itu merupakan tonggak bersejarah. Kita bangkit Nusantara dan senang menikmati kejajahan lagi. Iya. Ya aneh gitu ya. Kan kemarin kita kasih gambaran tadi kalau tadi kan saya kasih gambaran bangsa ini seperti kerbau besar dengan tanduk yang besar. Dia mampu mendobrak kondisi apapun, tetapi dia hanya takut pada tali kekang yang kecil, dan yang pegang tali kekang itu anak kecil. Anak kecil yang cuman pakai cawat gitu, belum punya peradaban gitu loh. Kalau Mas Haris mengatakan bangsa ini dijajah tapi malah menikmati. Kemarin saya kasih gambaran, bangsa ini seperti gadis nan cantik, diperkosa oleh orang yang tinggi besar, brewoken, menakutkan. Seharusnya dia demi harga dirinya, demi kehormatannya, dia melawan. Tetapi sang gadis cantik tadi diperkosa, malah menikmati diperkosa dan minta diperkosa lagi. Inilah gambaran bangsa kita. Kroso penak diperkosa malah njaluk neh gitu. Ini gambaran bangsa kita. Sehingga di luar sana kesadaran masih tipis, ini yang harus kita akui juga. Sehingga kita-kita yang sadari ini, ayo terus berjuang. Sehingga tadi kalau pertanyaannya Pak Agung, apa yang harus kita lakukan? Ya, salah satunya kita terus berjuang untuk memberikan kesadaran. Ya minimal ring 1 menurut Mas Haris tadi. Siapa ring 1? Ya anak istri kita, keluarga kita gitu. Jangan sampai nih, mohon maaf, saya banyak ketemu teman-teman di Facebook itu kalau nulis Jawa di Facebook tuh kayak wes pokoknya kayak paling Jawa dewe gitu loh. Tapi ketika saya pergi ke rumahnya kondisinya melas gitu loh. Kondisinya aja belum Jawa, padahal orang Jawa itu mestinya, orang Jawa itu pasti apa? Mestinya makmur. Wong Jawa itu mesti makmur gitu. Nek urung makmur berarti urung Jawa. Karena Jawa itu kesadaran gitu. Terus setelah itu ketika saya lihat keluarganya, ya, ini juga jauh dari nilai-nilai Jawa. Ya.
Ini kan kita prihatin gitu loh. Wah, nek ngomong Jawa di Facebook kayak pokoknya wah, luar biasa. Ini kan juga kita harus prihatin. Sehingga setelah kita sadar apa yang harus kita lakukan, kita menyadarkan internal kita. Apakah kita yang tergabung di Kerakat Prasaja itu sudah berhasil soal itu? Ya belum tentu. Tetapi kita terus bergerak. Karena ini adalah perjuangan besar. Ini bukan perjuangan kecil. Kita bukan sekedar mohon maaf kita bawa duit pergi ke pasar beli tempe, pulang bawa tempe, bukan sekedar itu. Sehingga kita butuhkan banyak komponen bangsa untuk bergerak bersama, berjuang bersama dengan segala potensinya masing-masing. Sehingga saya berharap ya, ketika saya ketemu dengan orang yang suka pertanian, ayo bangkitkan pertanian Jawa. Sehingga kemarin kita di Klaten, kita bangkitkan pertanian Jawa. Anggota kita yang tanam padi di Klaten, sebelumnya itu kan di sana itu ada 10 tahun lebih itu kan kalau mau tanam padi takut karena tikus. Sampai sawah itu rumputnya setinggi manusia. Karena kalau mau tanam dimakan tikus. Sampai tanahnya nganggur. Ya. Akhirnya disewa oleh orang kita dengan harga yang miring karena biasanya nganggur. Kemarin telepon saya, dia panen dapat 16 ton. Ya. Karena ketika kita bicara kebangkitan Nusantara, ini harus bangkit semuanya. Salah satunya adalah pertanian. Kalau sampai kita bergantung dari luar, banyak beras kita bergantung dari Thailand, Jepang. Lah, ya kita nggak mungkin bisa bangkit. Kita kakek pola di embargo, kita udah mati. Terus kita juga harus merdeka di bidang kesehatan. Loh, kalau saat ini kita bergantung farmasi dari Big Pharma yang notabene dari kapitalis dari Eropa, lah kita nanti kalau bangsa kita sakit di embargo obat, kita mati. Ya. Terus persenjataan, kita juga harus merdeka. Saya sangat prihatin sekali ketika beberapa tahun yang lalu, waktu itu tentara kita mau menggunakan pesawat tempur dan persenjatanya untuk menumpas pemberontak. Nah, pesawat tadi dan persenjataannya ini belinya ke Inggris. Nah, Inggris berteriak, kalau Indonesia menggunakan pesawat ini dan persenjataannya, saya embargo. Otomatis kan nggak bisa pesawat tadi dipakai untuk perang. Karena kalau diembargo banyak tentang spare part-nya nggak bisa beli. Persenjataannya nggak bisa. Padahal pada masa Majapahit dulu kita memiliki kekuatan yang pangan, kita memiliki kekuatan. Karena secara logika kalau pada waktu itu Majapahit tidak mampu mencukupi pangan rakyatnya dan pangan prajuritnya, kan nggak mungkin toh menguasai dunia. Baru naik kapal mau pergi ke Melayu gitu ya, kelaparan di tengah jalan. Terus kalau waktu itu kekuatan usaha dasari kita pada masa Majapahit tidak memiliki kekuatan usaha dasari, lah prajurit ya, naik kapal mabuk laut diare, nggak jadi perang. Ini sederhana saja. Apalagi kalau udah perang terus prajuritnya luka. Kalau kita tidak memiliki kekuatan usaha dasari, ya kita nggak mungkin menguasai dunia. Padahal pada masa kerajaan Kediri, kita sudah mampu menguasai senjata kalau sekarang tuh seperti senjata kimia gitu loh. Yang ditebarkan oleh sang calon arang.
ketika senjata tadi ditebarkan, esok loro sore mati, loro esok mati. Loh, itu kan senjata. Tapi pernahkah kita berpikir kalau itu adalah persenjataan? Nah. Jadi sebelum Eropa mengenal senjata kimia, loh kita udah mengenal kok. Dengan ilmu tersebut, calon Arang menerapkan ilmu tadi, kalang kabut loh Airlangga pada waktu itu. Yang terjadi apa? Orang kena virus tadi, esok sakit, sore meninggal. Sore sakit, esok meninggal. Ini senjata. Belum lagi tadi saya katakan mesiu kita memiliki kekuatan meriam kita yang mesiu memiliki kekuatan 5 kali dari kekuatan meriam Portugis. Dan pada waktu itu Portugis yang memiliki kekuatan laut Eropa itu meriamnya baru meriam lantak. Kita sudah memakai meriam Cetbank ini bukan lantak tapi meriam sumbu. Kalau meriam lantak itu kan ya lantak apa? Pakai sogok gitu loh. Nah, leluhur kita udah pakai meriam sumbu. Jadi orang Portugis dor atau diogrok-ogrok kesuwen. Kita sudah mampu melontarkan 5 kali mesiu gitu loh. Loh, kesadaran Nusantara harus bangkit dalam segala lini. Pengobatan, pertanian, persenjataan, ya, teknologi, konstruksi, ya. Pembangunan candi ini adalah teknologi konstruksi, dan pembangunan candi adalah merupakan portal energi alam. Sehingga ketika saya mencermati ke berbagai situs purbakala, nah ini kebetulan Pak Agung tuh sukanya keliling-keliling ke situs-situs. Di setiap situs ya, itu seringkali sinyal HP blank. Karena di situ merupakan portal energi alam. Walaupun di situ ada semacam ini tower pemancar ulang, tapi seringkali blank. Loh, leluhur kita sudah mampu membentuk portal energi alam. Kita anak cucunya karena sudah kehilangan Jawa, kita menjadi bodoh. Jadi kalau kita bicara Jawa itu ya mohon maaf ya, bicaranya ya benar-benar harus high logis, realita, dan realita itu kasunyatan, high logis itu teknik nalar, dan serateles sesuai dengan alam semesta. Nah, sementara saya lihat banyak sekali teman-teman penggiat budaya Jawa ini seringkali masih berpikiran tentang halusinasi gitu loh. Ini yang kita prihatin. Bahkan kemarin barusan kita kedatangan salah satu anggota yang mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Ini sempat beliaunya itu gini, dia katanya dari gurunya yang dulu. Komentar gini, loh budaya Jawa kok dirasionalkan? Emang bisa? Saya jawab bisa. Kalau nggak rasional berarti bukan budaya Jawa yang asli. Terus di grup dia agak mengkritisi kita. Kita lebih baik jangan menjelek-jelekan ajaran Dayoh. Saya katakan di dalam organisasi kita, saya larang menjelek-jelekan ajaran Dayoh. Tetapi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kita harus membuka tabir. Yang merah katakan merah, yang hitam katakan hitam. Tapi tidak perlu menjelek-jelekan. Kenapa? Kalau saya lihat ajaran Dayoh nggak usah dijelek-jelekan, sudah jelek. Bagi yang mau berpikir cerdas loh ya. Tapi kalau berpikir mabuk ya tayanya merasa coklat. Saya sepakat untuk tidak menjelek-jelekan ajaran Dayoh. Oh, nggak usah dijelek-jelekan, udah jelek. Bagi yang mau berpikir cerdas. Karena apa? Itu tadi. Tidak high logis, cenderung unlogis gitu loh. Ya. Jadi, silakan Mas Haris. Saya ini ya menangkap bahwa
Kalau saya salah tolong dikoreksi. Siap. Saya kalau salah juga silakan dikoreksi. Jadi ini lembaga kajian. Ini yang saya rasakan dan saksikan begitu ya. Kalau budaya Dayoh itu seolah-olah mengajarkan kasih sayang gitu ya, atau kesetaraan dan yang lain-lain gitu ya. Tapi kok saya menangkapnya ya, atau mungkin saya SDM yang rendah ya gitu ya. Menangkapnya kok malah kebencian yang saya dapati begitu ya. Tetapi malah sebaliknya gitu. Budaya dari orang tua saya, kakek saya atau pendahulu-pendahulu saya itu kok malah sebenarnya mengajarkan keselarasan gitu ya. Keselarasan. Jadi keseimbangan. Jadi bukan penaklukan gitu loh. Bukan kalah menang begitu. Tetapi ya memang harusnya kita harus selaras, seimbang, seirama begitu. Apakah seperti ini gitu loh yang terjadi itu? Kalau saya salah tolong dikoreksi. Terima kasih. Terima kasih Mas Haris. Ada lagi mau menyampaikan kondo takon? Pak Mario, monggo silakan. Saya tidak takon tapi kondo. Kondo, monggo silakan. Jadi dengan tema yang kita tertera di layar ini, dari kami ada satu latar belakang yang keprihatinan yang kami rasakan dalam kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada akhir-akhir ini. Mungkin apa yang kami rasakan ini juga dirasakan oleh saudara-saudara kita. Di antaranya itu, satu, kita dalam hidup beragama saja tidak sesuai dengan apa yang ajaran bahwa agama katanya mengajarkan baik. Dan jelas dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dalam butir yang pertama bangsa Indonesia itu percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Dalam butir kedua, ini kalau 36 butir Pancasila itu kan ya, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau tidak salah begitu ya mungkin. Tapi kenyataannya di dalam kehidupan beragama tidak begitu. Ya, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masih ditambahi masing-masing, tapi tidak menurut kemanusiaan, bahkan biadab. Betul dirasakan ini. Mengapa itu tadi yang katakan saling mengkafirkan, saling menjelekkan, ada yang merasa paling eksklusifisme. Ya, itu dalam salah satu contoh. Dalam kehidupan ekonomi, sehingga bangsa kita ini hidup di tanah yang subur makmur gemasik limpah loh jinawi, yang di dalam sana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Tetapi masih kekayaan kita ini dikuasai dan dinikmati hanya beberapa gelintir orang, bahkan nilai ribuan triliun itu hanya dinikmati ini. Berarti mental kita ini yang dikatakan, yang kami melatar belakangi mengapa setuju dengan tema ini. Kemudian dalam budaya kita prihatin akan menghilangkan suatu bangsa, itu salah satunya memutarkan, menghapus, mengkaburkan yaitu sejarah bangsa. Yang kedua, menghilangkan budaya asli bangsa diganti budaya Dayoh. Contohnya begitu. Kemudian di dalam kita pemerintahan, membentuk pemerintahan dengan sistem multipartai ini. Nah, akhirnya kita tahu, kita prihatin kalau rakyat ini disuguhi di dalam sidang parlemen
parlemen itu dari parlen artinya itu bicara ya. Tapi bicara yang tidak didasarkan oleh nilai-nilai luhur yang dikatakan tadi saudara kita tadi, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, saling caci maki, saling itu dulu itu tidak pernah terjadi demikian ini. Dan kita niru dengan Eropa. Saya kira ini apa yang kami sampaikan ini realita enggak? Nah, terus kemudian bangsa kita ini seakan-akan kurang bisa mensyukuri dan menjaga kelestarian suatu budaya, enggak dibina. Sehingga jangan marah kalau misalnya angklung, reog diakui oleh bangsa lain. Jangan mencak-mencak karena kita memang bodoh. Daripada untuk mendanai sanggar-sanggar seni yang di desa-desa yang oleh masyarakat kearifan lokal yang ada itu, lebih baik ya kita untuk studi banding ke luar negeri dan sebagainya. Masih banyak sebenarnya kalau diungkap di sini. Disitulah terus kemudian di luar negeri itu katanya antara O dengan A saja bunuh membunuh baik jutaan nyawa hilang. Rebutan A mbak O. Iya itu. Coba ini nilai-nilai moralita kita ini sudah luar biasa hancurnya. Alam kita ini, Pak Sutri mau mengajak datang di sini dari saudara-saudara Kat Prasojo ini, malah saya senang. Ini loh, bukti kalau bangsa kita ini sudah diberikan anugerah alam, hutan, sekarang jadi kebun tebu. Padahal kemerengan yang seperti itu bahkan dekat laut. Dan itu kalau sudah jadi abrasi, bagaimana? Dan bangsa kita ini akan terancam pemanasan global. Bagaimana akan mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 kalau kita saja cara berpikir tidak emas? Betul nggak? Realita nggak yang kami keprihatinan ini? Di dalam pendidikan, anak-anak kita ini demi uang dikorbankan, sudah terkontaminasi dengan yang namanya zat pengawet, zat pelejat, zat pewarna, bahkan narkoba. Dan dalam penyelesaiannya hanya pendekatan uang. Bahkan anak-anak itu banyak yang jadi korban. Begitu tak pernah merasa membawa narkoba, di joknya tahu itu ada narkoba. Kemudian orang tuanya bingung untuk nebus anaknya sampai saat 1 jam katakan harus cari uang 50 sampai 100 juta. Kalau enggak ancam 20 tahun. Lah siapa orang tuanya enggak keder kan gitu. Dan sebagainya. Inilah kalau tadi diungkapkan bangsa kita waktu itu sudah begitu luar biasanya untuk kemampuan dan sudah mewujudkan begitu. Nah sekarang kok makin seperti ini. Katanya kalau sudah mendekati 45 nanti kan sahabat toh, berarti sudah wujud emas. Tapi tidak jadi emas, malah rupanya nilainya jadi ya baja apa besi biasa, besi tua. Inilah yang menjadikan keprihatinan. Lalu saya ini kagum dan apresiasi yang dari Wonogiri jauh-jauh ini semangat apa Pak? Saya ingin tahu dengan menghadiri Raket Prasojo ini. Coba ungkapkan. Juga itu dari dokter jauh dari Kediri dari Magelang. Apa yang memotivasi? Ini yang bikin saya ini haru dan apresiasi. Apa karena penasaran Parang Dowo diceritakan oleh Bapak Strimo, ini. Padahal setelah datang di sini banyak kekecewaan karena fasilitasnya yang masih mbambes, yang sebenarnya memang belum ini. Nah, begitu. Itulah sebabnya akhirnya Mario dengan seorang diri ini wis teteki topo broto. Harapan saya di sini ini ada tempat sebagai sarana untuk memotivasi
menjadi awal tonggak kesadaran Nusantara yang dimana kita merasakan keprihatinan di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan masih luas lagi sebenarnya yang kita ungkapkan, mungkin Bapak Ibu ada unek-unek di dalam batinnya ini lebih dari itu dan mungkin mendekati. Ini marilah dengan kita sarasean ini, memang betul tadi kami diingatkan dengan adanya dalam sarasean ini di Raket Prasojo, jangan nyenggol bahwa kita satu keniscayaan kalau kita hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, lengkapnya Tanhana Mangrua Daksa kan ya. Tanhana Dharma Mangrua. Oh iya, ini seperti lambi itu tuh maksud saya. Itu. Nah, ini memang satu keniscayaan kalau kita hidup di negara alam Indonesia ini anti perbedaan. Oleh sebab itu, ibarat perbedaan ini seperti masakan jangan itu loh, sayur itu loh. Di situ ada rempah-rempah, kalau digigit sendiri-sendiri rasane kencur ya seperti itu, rasane cabai ya seperti itu, pedas. Mengapa? Kalau diramu menjadi satu, dicampur dengan diukur yang serasi, selaras, seimbang, jadinya itu sedap tanpa penyedap. Lah kalau toh itu kalau dalam masak itu terlalu banyak lomboknya, kepedesan nggak enak, banyak kencurnya ya nggak enak dari pengar, banyak garamnya ya asin. Lah yang ada sekarang ini, ada yang merasa aku yang paling penting, tanpa garam masakan nggak enak. Aku yang paling dominan, yang paling utama. Kalau nggak ada santan, kamu kebanyakan santan ya jadi kolesterol. Yang ada dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini, itulah ingin menonjolkan diri, sikap inklusifismenya, egosentrisnya dikembangkan, yang akhirnya dirasakan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini rasanya semplang, tidak sedap, tidak enak, hingga rasa hambar. Inilah yang melatar belakangi keprihatinan pelatihan itu akhirnya mengkonsep, merumuskan tema ini. Semoga ini nanti dikupas tuntas. Kalau pertanyaannya bagaimana implementasinya, tindakannya, lah Mario ini keprihatinan dengan adanya anak terkontaminasi narkoba, pengangguran, kemiskinan, alam rusak. Kami sudah mulai sejak tahun 2013. Bahasa buktinya ini Najanto belum sempurna, karena ya kami hanya seorangan. Di sini negara belum hadir. Seharusnya yang berbicara seperti ini, yang mewujudkan seperti ini, paling tidak itu ya bupatinya, tapi belum hadir. Tapi nggak apalah. Nah, semoga Bapak Ibu dengan kondisi yang demikian bisa memahami, memaklumi, menyadari, tidak mengurangi semangat seperti yang dari Wonogiri yang seperti itu, tapi tujuannya. Lalu dalam kedatangan Bapak Ibu tadi menyampaikan sesuatu rezeki. Rezeki sudah kami terima. Nanti karena kami menyadari perjuangan Raket Prasojo ini masih banyak biaya, karena seperti semboyan jer basuki mawa beyo. Kalau saya tidak begitu saja, jer basuki mawa beyo ya mawa peyok. Nah ini nanti akan kami persembahkan lagi rezeki yang katanya tadi bentuk apa putih-putih amplop itu. Semoga jadi walaupun untuk melanjutkan perjuangan ini lah. Kami mohon doa restunya, moga-moga dengan Parang Dawa ini ya harus berusaha sugih dulu. Ya, tapi sugih lah duwe kesadaran keikhlasan. Ya medit, ya nggak iso. Ini diperlukan satu kesadaran loman. Terima kasih. Matur nuwun Pak Mario. Ini untuk Pak Agung dari Wonogiri, Pak Yusuf atau nanti Bu Stefani dari Magelang, Bu Dr. Binta dari Kediri, Mas Anton dari Ngawi,
diminta Pak Mario untuk menyampaikan apa motivasi jenengan ikut di Raket Prasojo. Nah, mohon untuk dipersiapkan kata-katanya dan duduknya geser sini. Nah, sambil nunggu saya ingin sedikit nanggapi Mas Haris dan Pak Mario. Monggo agak geser sini. Kalau menurut kajian kami, di dalam ajaran Dayoh yang disebut agama itu jauh dari kata kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau mereka bicara Tuhan, itu pun masih dalam taraf kalau saya lihat itu kosong. Ya. Kalau seandainya agama-agama Dayoh tadi, ajaran Dayoh tadi benar-benar bicara kemanusiaan yang adil dan beradab, tentunya tidak akan terjadi perang. Mohon maaf, di Timur Tengah ini agamanya sama, bahasanya sama, budayanya sama, Tuhannya sama, bunuh-membunuh kok. Berarti mereka tidak memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Eropa, ya, ini tercatat sejarah antara Eropa dan Timur Tengah. Ini rebutan A sama O, berapa juta orang mati. Ini fakta sejarah, saya nggak jelek-jelekan. Tadi sempat Pak Mario ngasih contoh tuh, A apa, O apa, bunuh-membunuh. Terus dalam catatan sejarah di Eropa namanya perang inkusisi. Ini juga sama. Agamanya sama, Tuhannya sama, gerejanya sama. Perang inkusisi itu. Silakan baca sejarah. Saya tidak jelek-jelekan, ini fakta sejarah. Mereka bunuh-membunuh juga. Jadi kalau kita cermati betul, ya, ajaran Dayoh itu jauh dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun tadi Mas Haris mengatakan katanya mengajarkan kasih sayang, tapi kok faktanya jauh dari kasih sayang, karena mereka hanya mengajarkan kasih sayang di kelompoknya saja. Bahkan kalau beda kelompok mereka saling memusuhi. Walaupun agamanya sama, Tuhannya sama, budayanya sama, bahasanya sama. Nah, beda apa namanya? Beda pemimpin atau beda guru aja saling memusuhi. Selain itu apa? Ketika mereka mengajarkan dengan segala itu dengan paksaan. Paksaannya apa? Katanya mengatakan tidak ada paksaan dalam beragama, katanya. Tapi faktanya apa? Kalau kamu tidak seiman dengan saya, itu berapa ayat di dalam kitab suci mereka yang bicara kebencian, permusuhan, perampokan, perang, pembunuhan. Ini fakta. Sehingga cobalah kita mempelajari kitab suci itu dengan segala maknanya, bukan sekedar hafalan gitu loh. Ya. Sehingga tadi saya katakan saya sepakat untuk tidak menjelek-jelekan ajaran Dayoh. Tetapi demi mencerdasan kehidupan bangsa, kita perlu kita sampaikan, yang hitam katakan hitam, yang merah katakan merah. Ya. Ini fakta sejarah gitu loh. Ya, ini. Dan yang kedua, ya, di dalam ajaran agama apapun, ini selalu mengajarkan salah dan benar. Walaupun mereka mengatakan kasih sayang, tapi mengatakan salah dan benar. Ketika orang berbicara salah dan benar, itu di situ akan muncul konflik. Salah dan benar. Sementara ajaran leluhur kita mengajarkan selaras, harmonisasi semesta. Harmonisasi mikrokosmos, makrokosmos. Sementara kalau ajaran agama kan cenderung hanya mengajarkan salah dan benar. Padahal kalau mohon maaf ketika bicara salah dan benar kan bicara ego. Oh kamu salah, saya benar, ego. Tapi kalau ajaran Jawa ini mengajarkan selaras, harmonisasi mikrokosmos, makrokosmos. Itulah yang membedakan kenapa kok tadi Mas Haris mengatakan ini agama itu kan katanya mengajarkan kasih sayang, tapi kok kenyataannya cenderung membenci, merusak. Lah karena kitab suci aja banyak sekali saya pelajari kitab suci mereka itu mengajarkan kebencian. Bahkan anak kecil ya, usianya baru kira-kira 5 tahun, 4 tahun aja, mereka sudah diajarkan kebencian. Dia diajarkan membenci seseorang yang dia tidak pernah ketemu. Diajarkan kebencian. Nah,
Ini yang menjadi salah satu kunci kenapa kok ajaran agama ini cenderung akan menaburkan kebencian. Apalagi saat ini saya juga prihatin dari salah satu agama itu menggiring mindset masyarakat kita ini untuk melihat darah mengalir. Ya. Mulai masyarakat luas, mulai dari anak kecil ini diajarkan melihat darah mengalir. Nah, ketika darah mengalir itu otomatis akan mengajarkan apa? Sifat-sifat yang tega gitu loh, bukan sifat yang kasih sayang. Ya. Kalau ajaran Jawa kan jelas mengajarkan tentang ajaran kasih sayang, keselarasan alam semesta. Nah, ini karena waktunya juga sudah malam, nanti kita ada namanya semedi sirep kayon. Nah ini sebelum saya tutup, nanti tadi permintaannya Pak Mario, ini motivasi. Nah dari Pak Agung, terus nanti Bu Dr. Binta, Bu Stefani, Mas Anton Ngawi, apa motivasinya ikut kegiatan Rakat Prasojo padahal jauh gitu loh. Nah ini dari Pak Agung dulu aja dari sana. Ini gantian mic-nya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya sebagai orang Wonogiri, Kota Gaplek. Rahayu. Sebetulnya kami datang ke sini itu sebetulnya untuk berorientasi. Karena saya kenal ponakan, diajak, ternyata saya pelajari di YouTube. Itu tindakan-tindakan yang diberikan ini adalah kemajuan untuk ke masa depan sebagai generasi muda dan ke generasi berikutnya. Itu motivasi saya untuk datang. Yang kedua, saya bersyukur bahwa saya dulu pernah ke sini, Pak. Dulu belum ada jalan aspal. Dulu kita masih lewat kali. Kalau jalan lewat kali. Dan saya nggak menyiksa raga kami, tapi saya berjalan kaki. Itu dari Sukabumi sampai Bali. Itu aku baru cerita hari ini. Karena saya ingin apa? Bukan mencari Tuhan. Saya mencari kehidupan masyarakat di situ, apa yang harus kita pelajari. Dan masyarakat ini budayanya seperti apa? Pertaniannya seperti apa. Mungkin ibu yang dari Kediri pernah dengar gubuk Lazarus, Romo Harjo. Itu merangkul semua kalangan. Itu tanaman organik. Di daerah Sleman, Nah Anton pernah saya ajak ke sana. Tanaman semua organik. Dan saya tanamkan di tempat di Wonogiri pun ada kampung, namanya kampung organik. Dan saya tidak mau di situ tertera namanya Raga Agung. Yang saya tanamkan adalah semangat kebangkitan supaya kita tidak terdeteksi oleh kalangan tertentu yang akan mengebiri kita. Itu fair saya. Terima kasih. Waktunya. Rahayu. Rahayu. Matur nuwun Romo Sutrimo, matur nuwun Pak Mario, kesempatan yang diberikan dengan pertanyaan motivasi saya untuk ikut Rakat Prasojo. Kalau saya pribadi ya, saya memang mencari Pak. Saya memang mencari dan terus terang Romo ini adalah guru spiritual saya kalau nggak ke-8 ke-9. Dan saya waktu menemukan saya itu tipe-tipe orang yang gercep. Jadi hari Jumat saya menemukan channelnya, saya pelajari, hari Sabtu saya telepon. Romo saya mau ketemu hari Senin. Karena Romo dianjurkan hari Minggu saja datang sekalian latihan. Dan sejak saat itu saya langsung bergabung.
Karena dari YouTube yang sudah saya pelajari beberapa, terutama masalah selateles, itu sangkan paraning dumadi, itu saya ngerasa menemukan sesuatu yang dari guru ke-8 guru dulu tidak saya temukan, terutama selateles. Akhirnya saya ya istilahnya mau kembali ke Jawa, cuman permasalahannya mbah saya itu sudah meninggal jauh sebelumnya, dan saya melacak-lacak mencari guru itu ya wis tidak ketemu. Akhirnya ya saya nyari dari dari sosmed ke sosmed. Tapi dari pertama sampai berikutnya itu saya merasa saya itu pengen lepas dari dogma satu tapi harus masuk ke dogma berikutnya. Nah itu yang repot. Sehingga dengan adanya serateles saya merasa bahwa saya berhak mengekspresikan diri saya sendiri, karena tidak ada siapapun yang tahu diri saya kecuali diri saya sendiri. Nah itu saya temukannya dari situ. Dan ibaratnya dalam segala hal Romo itu bisa diteketkan di tengah-tengah. Ada guru saya itu yang terus terang dia itu bagus dari segi apanya bagus, tapi satu yang saya kurang setuju di sana itu nggak memikirkan tentang uang. Padahal jujur aja selama kita masih hidup kan kita butuh uang. Jadi terus gimana ini hidup saya jadinya kan kacau ya. Waktu itu saya masih untung masih ada suami saya yang menopang. Sedangkan saat ini ya saya memang harus hidup berspiritual, juga harus hidup berdampingan dengan semua makhluk, tapi saya juga harus memayu-hayuning diri juga. Yang pertama memayu-hayuning diri itu yang pertama, setelah itu baru memayu-hayuning keluarga, memayu-hayuning sesami, memayu-hayuning bawono. Nah kalau saya sendiri tidak mampu untuk menghidupi diri saya sendiri, jadi saya setuju Romo tadi, kalau orang Jawa itu harus makmur. Jadi makanya sampai di HP saya itu dua-duanya itu profilnya uang. Romo kan bilang gini, Bu profilnya jenengan ke uang. Iya saya memang orang motor duitin Romo. Saya memang orang motor duitin saya akoni. Jadi selagi ada kesempatan itu yang apa salahnya tadi kita kita sambut kesempatan itu nggih. Matur nuwun nggih niku Romo nggih. Lanjut ke Mas Anton, baru ke Bu Stefani. Bu Stefani duduknya agak di sini biar kelihatan dari kamera. Maju. Rahayu. Nggih Mas sadèrènge matur suwun Romo Strimo kalian Romo Mario. Kula motivasinya masuk ke Raket Prasaja itu ya karena pertama lihat YouTube, akhirnya tersentuh rasa saya untuk mendalami ajaran leluhur. Karena saya sendiri itu sebenarnya leluhur saya itu Jawa. Bapak saya juga Jawa, mbah-mbah saya Jawa. Nah, tapi kenapa kok anak-anaknya itu melenceng dari Jawa, tapi saya sendiri ya nggak melenceng. Nah, akhirnya saya terketuk rasa hati saya menemui Romo Sutrimo. Ya akhirnya sampai situlah saya mengenal apa itu ajaran leluhur yang sebenarnya. Itu mawon menurut kula. Rahayu. Rahayu. Saya itu sudah lama kepingin ketemu sama Romo Trimo, Romo Mario. Sudah lama banget kepingin ke Malang, tapi nggak ke Karangdo sini. Tapi saya itu lihat YouTube gitu, kok menarik. Tapi Bapak Iyo, males gitu kan. Tapi begitu saya nyampe sini, ini benar. Saya ada apa ya Bang? Ada rasa kedamaian. Dan ketemu kalian semua, saya ada damai. Karena saya dari kecil itu memang diajarkan sama leluhur ke saya, Romo Trimo, saya mendalami lagi masa lalu saya. Karena saya dari kecil, ya kan. Terus apalagi saya sudah sampai sini tuh rasanya ada kedamaian. Apa ya? Ya nggak tahu ada apa di sini gitu loh. Saya nggak bisa, energinya itu kuat banget. Bukan masalah tempat. Kalau orang itu memang itu senang, apa ya? Orang itu memang niatnya
mengingat keluluhur, tidak memandang tempat sebagus apapun, tapi kita nggak damai, nggak bisa. Tapi saya di sini tadi rasanya damai. Makan itu makan tuh nggak banyak loh, sedikit. Tadi makan nasi jagung luar biasa. Saya kan pedes nggak bisa. Itu luar biasa enaknya. Dan itulah kedamaian hidup. Kita kumpul-kumpul sama teman ini enak banget. Ya gitu aja, saya tidak bisa mengatakan nanti saya nggak kuat. Ya, terima kasih sama teman-teman saya, sama Romo Trimo, Romo Mario bisa membimbing saya. Rahayu, Dausah. Terima kasih Pak Agung, Bu Dokter Binta. Kalau Pak Agung ini yang saya tahu kan backgroundnya juga spiritualis ya, karena Pak Agung ini adiknya bapaknya Mas Anton. Nah, kalau Bu Dokter Binta ini latar belakangnya ya seorang dokter, bahkan pernah menjadi direktur rumah sakit. Kalau Mas Anton ini pedagang mebel. Kalau Bu Stefani pedagang ini sembako di Magelang. Ya. Kalau saya dengarkan semuanya merasa tertarik ketika menyimak channel YouTube kita. Berarti apa? Salah satu pertanyaannya Pak Agung tadi, setelah sadar apa yang harus kita lakukan? Karena bangsa ini terjajah secara psikis. Tentunya cara kita berjuang, cara kita memerdekakan jiwa raga bangsa ini bukanlah kita dengan berperang raga. Karena kalau kita berperang raga kita yang rugi. Musuh kita tuh saudara kita sendiri kok. Tentunya caranya adalah dengan mencerahkan kehidupan bangsa. Karena itulah Rakyat Prasojo yang berdiri mulai tahun 1995. Kita mulai tahun 98 kita siaran di radio dan televisi. Kita bicara pencerahan, penyadaran. Ya. Terus apa saja yang sudah kita hasilkan? Apakah sudah ada hasilnya? Tentunya ada hasilnya. Tetapi kan tentunya hasil kita ini bukan seperti mohon maaf kita bawa duit pergi ke pasar beli tempe. Dari sekian yang testimoni tadi adalah merupakan bukti kalau kerja kita ada hasilnya. Sehingga Bu Dokter ini karena memang sarjana kedokteran kan terbiasa dengan berpikir kritis ya. Pertama kali mau gabung tanya ke saya, Romo kira-kira apa yang harus saya persiapkan untuk gabung Rakyat Prasojo? Karena kalau di tempat lain mau gabung tuh uang pendaftarannya sekian juta, iurannya sekian gitu ya. Terus pokoknya serba duit lah. Kalau bisa pimpinannya harus kaya raya gitu loh. Dapat dari iuran tadi, karena itu dogma-dogma, entah itu dogma lokal, entah itu dogma dayoh. Ketika Bu Dokter Binta tanya apa yang harus saya persiapkan untuk gabung, saya jawab apa? Nalar sehat penjenengan. Karena kalau tidak memakai nalar sehat, tentunya diskusi dengan saya mesti akan ngamuk, akan emosi gitu loh. Tapi kalau dengan nalar sehat, saya yakin. Seperti Mas Haris tadi mengatakan, ya tentunya istilahnya dengan nalar sehat ya kita bisa menerima, ya bisa seirama gitu loh. Padahal mohon maaf non saya Mas Haris ini di perusahaan ini kepala HRD loh. Lah ketemu saya kadang-kadang saya minta tolong, Mas tolong gawakno iku budal loh kepala HRD gitu loh. Beliau ini orang-orang cerdas semua gitu loh. Beliau ini sarjana psikologi gitu loh. Ya. Dan di Rakyat Prasojo memang mengendaki dengan konsep kondotakon. Tidak ada misalnya saya guru besar sama harus nurut, terus harus ngasih upeti ke saya. Bukan seperti itu untuk kebangkitan Nusantara. Walaupun tetap jerbasuki mau beo gitu loh. Nah, peok dan tidak itu kesadaran. Kalau kesadaran masuk mangan puhung ya enak. Saya tadi makan nasi jagung
jagung ya enak gitu loh. Tapi kalau tidak ada kesadaran, peyok itu akan tambah grantes. Nah, ini tadi Pak Mario bisik-bisik saya di sebelah kiri saya. Ini ada orang baru ikut sekali nih kegiatan Raket Prasojo. Kalau Mas Samuri ini anggota Raket Prasojo lama ini. Bahkan dulu saya setiap hari Selasa malam ini pergi ke Desa Berpelus. Desa Berpelus itu dari rumah saya Kota Malang, ini perjalanan 2 jam dan waktu itu jalannya makadam melek. Saya telah ini malam-malam ke situ gitu loh. Ming beteke opo? Ayo bangkit bersama. Ayo kita merdeka jiwa raga bersama. Kalau soal ajaran Anda saya nggak mau ikut-ikut karena itu hak pribadi. Karena kebetulan di Berpelus itu banyak penganut Buddha Jawi Wisnu. Dan Buddha Jawi Wisnu itu bukan Buddha Siddhartha Gautama gitu loh. Nah, ya mudah-mudahan banyak yang tersadarkan. Tapi saya lihat ya itu tadi kita harus akui lah. Banyak di antara kita belum siap. Rata-rata mereka keluar dari kotak satu masuk kotak yang lain. Ya sama dengan bohong gitu loh. Dan kita harus kembali ke Pancasila seperti yang dijel-jelkan Pak Mario tadi gitu loh. Karena Pancasila ini tidak akan bicara agama. Tidak ada satupun sila di Pancasila yang bicara agama. Ya. Sehingga pada awal dimunculkan kembali oleh Bung Karno, ketuhanan itu bahkan di sila kelima. Karena percuma kita bicara ketuhanan kalau kita tidak mempelajari tentang kemanusiaan. Apalagi untuk apa bicara agama kalau kita belum tahu ketuhanan. Sehingga saya membuat kalimat begini. Sebelum belajar agama, belajarlah ketuhanan. Sebelum belajar ketuhanan, belajarlah kemanusiaan. Itu yang lebih penting. Dengan itu kita akan selaras. Karena tidak akan merasa diri kita paling benar, paling sempurna. Ini yang baru ikut ini. Saya ingin kesannya dari 2 orang mewakili 1. Silakan sinten. Monggo. Penilaiannya dari kegiatan kita. Namanya biar saya juga kenal. Rahayu. Kulo atas nami menika Pak Suroto. Nggih saking dusun Senggreng. Nggih. Kula sowan mriki nggih menika ningali kawulijenganipun anak kula nggih menika Pak To. Kaping kalih niki kula badhe uri-uri kabudayan Jawi. Pendamelan kula niku ndamel kembar mayang. Namung mekaten. Terus tanggapannya apa ningali sarasane wae. Nggih, sae. Sae ini pun terus. Nggih, ngoten niku wau. Pun sampun ngoten rahayu. Matur nuwun. Nggih, ciri khas orang ngapunten, orang desa itu ya seperti itu. Pokoknya sae. Ditakoni sae ini pripun? Wis pokoke ngoten niku, ngoten lah. Pokoke sae gitu loh. Padahal nek kalau ini tidak spesifik. Kalau tadi Pak Mario mengatakan kenapa kok enak? Yo enak. Nggih. Saya mengatakan desa bukan berarti menghina wong besanku ya wong Senggreng kok. Enak kok Pak Mario. Enak nggih. Nah. Nggih. Nah, para pemirsa, demikian tadi sarasen kita, kajian kita ya. Mudah-mudahan mampu menggerakkan semua komponen bangsa, terutama yang sudah menyimak channel YouTube Raket Prasojo, semua tersadarkan. Kita merupakan bagian dari leluhur kita. Darah leluhur mengalir dalam tubuh kita. Kita harus sadar diri kita. Jangan sampai kita malah menyesat-nyesatkan leluhur kita demi memuja leluhur bangsa lain. Entah itu leluhur bangsa Arab, tidak tahu leluhur bangsa Israel, tidak tahu itu leluhur bangsa Eropa. Kita tetap harus sadar diri kalau kita merupakan bagian dari leluhur. Darah leluhur mengalir pada tubuh kita.
Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.